Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok satu. Tujuan kami di sini adalah untuk mempresentasikan jurnal internasional yang mana kelompok satu mendapatkan tema promosi kesehatan di sekolah. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan dari anggota kelompok satu. Di sini anggota kelompok satu yang pertama ada Ari Bowo, yang kedua ada Wahyuni Suyanto, yang ketiga ada Jacinda Sepia, yang keempat ada Septia Maulidia, yang kelima ada Sahyuni Mega, yang keenam ada Amelia Indah, yang ketujuh ada Anissa Delila, yang kedelapan ada Ahmad Haris, yang kesembilan ada Siti Ainun, dan yang terakhir ada Vina Rahmadani. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang pertama ada Yuni. Kepada saudari Yuni, saya persilahkan. Baik, jadi saya akan membacakan tentang identitas jurnal yang pertama, yaitu jurnal yang berjudul Lingkungan Sekolah dan Promosi Kesehatan Mulut, Survei Nasional Kesehatan Sekolah atau PENSS. Lanjut lagi. Ya, di sini penulisnya ada Mary Lambs, Gonçalves Mary, Lydia Moraes, Ribeiro Jordao, Maria do Carmo Matias Freire. Dengan tujuannya yaitu mengevaluasi potensi dukungan sekolah untuk promosi kesehatan mulut dan faktor terkait di ibu kota Brasil. Dengan manfaatnya yaitu untuk berkontribusi dalam memantau kondisi kesehatan siswa remaja di Brasil. Adapun metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu penelitian ini menggunakan metode penyuluhan langsung dan pendekatan kelompok. Baik, latar belakangnya yaitu yang pertama adalah sekolah merupakan salah satu lingkungan yang strategis untuk stimulasi dan pengembangan keterampilan perilaku gaya hidup yang lebih sehat, khususnya di kalangan anak-anak dan remaja. Pada tahun 90-an, Organisasi Kesehatan Dunia mengakui aspek ini dalam hubungan intrinsik antara pendidikan dan kesehatan dan menyarankan pendekatan yang disebut sekolah yang mempromosikan kesehatan berdasarkan lingkungan sekolah yang dianggap sehat. Lalu program promosi kesehatan di lingkungan sekolah dengan durasi yang lebih lama dan keterlibatan yang lebih besar dari komunitas sekolah, serta yang menangani kesehatan mental, makan sehat, dan aktivitas fisik, memberikan bukti yang lebih besar tentang efek positif. Di Kanada sendiri, sebuah penelitian menemukan hubungan antara lingkungan sosial ekonomi sekolah yang kurang mendukung dan prevalensi nyeri dan karies gigi yang lebih tinggi di sekolah umum. Baik, hasil pembahasan dari jurnal ini adalah 10 variabel terdiri dari CAPTCA setelah mengecualikan yang memiliki korelasi rendah atau multikolinearitas tinggi. Analisis menghasilkan model dengan 3 dimensi, yaitu yang pertama adalah aspek dalam sekolah, yang kedua aspek kawasan sekolah, dan yang ketiga kebijakan larangan di sekolah. Jumlah skor dimensi yang dihasilkan indikator AEPSD dikotomi dengan median. Dari total sekolah yang diteliti yaitu 51,2%, menunjukkan lingkungan yang lebih baik untuk kesehatan mulut. Di ibu kota, persentase ini berkisar dari 36,6%, di Rio Branco hingga 80,4% di Florianopolis. Di antara wilayah Brasil, itu berkisar dari 45,5% di utara hingga 67,6% di selatan. Lalu presentasi yang lebih tinggi dari sekolah dengan AEPSD lebih tinggi ditemukan di sekolah umum, dan di ibu kota dan di wilayah dengan indeks pembangunan manusia yang lebih tinggi. Dan 57,4% masing-masing dan indeks Gini yang lebih rendah, yaitu 55,7% dan 52,8% masing-masing. Selanjutnya adalah tentang kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Yang pertama adalah kelebihannya yaitu
Survei Nasional Kesehatan Sekolah dapat menjadi alternatif yang tepat untuk berkontribusi pada proses evaluasi. Lalu kelebihan yang selanjutnya yaitu mengevaluasi potensi dalam mendukung promosi kesehatan mulut di lingkungan sekolah ibu kota Brasil dan faktor-faktor yang terkait. Adapun kekurangan dari jurnal ini yaitu yang pertama adalah mengacu pada presentasi tinggi AEPSB yang lebih tinggi di sekolah negeri, penerapan kebijakan publik terkait kesehatan sekolah remaja terjadi secara tidak merata antara sekolah negeri dan swasta. Perbedaan ini mungkin menjelaskan sebagian dan kekurangan yang diamati dalam hasil penelitian ini. Lalu kekurangan yang selanjutnya yaitu salah satu batasan dari analisis ini adalah berkurangnya jumlah variabel untuk komposisi indikator. Baik, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah potensi untuk mendukung promosi kesehatan mulut di sekolah-sekolah di ibu kota Brasil dinilai dengan indikator AEPSB, dikatakan dengan faktor kontekstual sekolah, ibu kota, dan wilayah Brasil. Sarannya yaitu temuan kami menyarankan perlu adanya kebijakan publik di Brasil yang berupaya meningkatkan lingkungan sekolah dalam hal aspek politik, kurikuler, pedagogis, struktural, dan relasional yang dapat berkontribusi secara langsung ataupun tidak langsung untuk promosi kesehatan mulut. Tindakan kelembagaan strategis yang mempertimbangkan keragaman sosial ekonomi, daerah relevan, dan diperlukan untuk mengurangi ketimpangan yang ada. Keterlibatan sekolah dengan masyarakat dan dimasukkannya promosi kesehatan mulut dalam kurikulum sekolah, di samping aspek struktural dan proses tertentu yang menguntungkan. Kesehatan mulut misalnya adanya tempat yang cocok untuk kebersihan mulut. Keberadaan lingkungan dan risiko lebih rendah untuk trauma gizi dan kinerja kegiatan yang sering dan terjadwal untuk pendidikan kesehatan mulut. Baik, selanjutnya identitas jurnal kedua akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Amelia. Saya akan melanjutkan presentasi untuk yang jurnal kedua. Jurnal kedua berjudul Promosi Kesehatan Mental Berbasis Sekolah pada Anak-anak dan Remaja dengan Stresos menggunakan intervensi online atau tatap muka. Protokol studi untuk uji coba terkontrol secara acak dalam ProHead Konsorsium. Kemudian ada penulisnya, Heike Eisenbeck, Laia Lehner, Hannah Hoffman, Stephanie Beur, Kerja Becker, Silky Bistalkamp, Michael Kress, Markus Mosner, Christine Ramuklat, Hans-Joachim Salis, dan Konsorsium ProHead. Kemudian tujuan dari jurnal ini yaitu untuk mengatasi stresos atau penggunaan di masa depan menggunakan literasi kesehatan mental juga merupakan konsep yang penting bagi masa remaja yang merupakan masa yang sangat rentan mengalami gangguan jiwa. Namun jika sakit jiwa sebagian besar remaja gagal mendapatkan perawatan kesehatan jiwa yang dibutuhkan, itu secara garis besarnya. Kemudian manfaat dari jurnal ini untuk mengurangi resiko dan mencegah gangguan kesehatan mental pada anak-anak dan remaja. Metode yang digunakan dalam penelitian jurnal ini yaitu penyuluhan secara umum atau secara ceramah umum atau bisa disebut public speaking. Dan hanya sekedar informasi, ProHead itu merupakan studi longitudinal dengan 3 pemeriksaan berbasis sekolah dengan interval 12 bulan yang menilai masalah kesehatan mental dalam ANA. Next. Adapun latar belakang dari penelitian jurnal ini, masalah kesehatan mental di masa anak-anak dan remaja merupakan masalah kesehatan yang utama. Pada anak-anak dan remaja, masalah kesehatan mental menghadirkan beban bagi setiap individu, keluarga mereka, dan lingkungan sosial yang mungkin
bertahan selama jangka hidup. Sekolah merupakan tempat yang ideal untuk mempromosikan kesehatan, termasuk tentang kesehatan mental ini. Program pencegahan atau promosi kesehatan berbasis sekolah seringkali mengikuti pendekatan universal dan diberikan kepada semua individu dalam suatu kelompok, dengan tujuan mengatasi stresor atau ketegangan di masa depan. Literasi kesehatan mental juga merupakan konsep yang sangat penting untuk semua remaja. Next, hasil pembahasan dari jurnal ini yang pertama, sekolah sebagai tempat promosi kesehatan menunjukkan berbagai manfaat. Dengan demikian, kegiatan peningkatan kesehatan mengikuti pendekatan kecakapan hidup, termasuk pencegahan stres dan promosi kesehatan mental yang ada di sekolah. Data empiris menunjukkan bahwa intervensi berbasis sekolah, terutama tatap muka, itu sangat menjanjikan, namun penyebarannya membutuhkan tenaga profesional yang terlatih. Penyampaian berbasis internet akan memungkinkan penyediaan promosi kesehatan ke sekolah-sekolah yang tidak bergantung pada lokasi geografis mereka. Manfaat lebih lanjut dari program berbasis internet ini untuk mempromosikan kesehatan mental dalam CNA terbukti. Program mudah diakses, menarik, dan hemat sumber daya. Namun, hingga saat ini penelitian tentang program pencegahan online berbasis sekolah secara universal masih sangat kurang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengatasi keterbatasan penelitian yang ada dengan menyelidiki kemanjuran program promosi kesehatan berbasis internet untuk KNA dan sikap non-inferioritasnya dibandingkan dengan pengaturan tatap muka. Kemudian menjadi pertanyaan kunci adalah potensi dampak positif dan negatif dari program Stressos yang berfokus pada manajemen stres dan kesehatan mental berkaitan dengan dua format yang berbeda, tatap muka dan berbasis internet. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang efek diferensial atau efek perbedaan yang akan diteliti dalam uji ProHead ini. Berdasarkan pengetahuan peneliti dalam penelitian di jurnal ini, uji coba non-inferioritas pertama yang cukup bertenaga di bidang promosi kesehatan mental berbasis sekolah dan uji coba pertama yang secara sistematis menyelidiki perilaku mencari bantuan sebagai variabel hasil dalam konteks promosi kesehatan. Jika online Stressos terbukti efektif dan tidak kalah dengan tatap muka, ini akan memiliki implikasi yang luas untuk promosi kesehatan untuk KNA, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Adapun kelebihan dan kelemahan dari penelitian ini, untuk kelebihannya yang pertama, mengeksplorasi terkait keefektifan program dan faktor-faktor terkait. Kemudian kelebihannya juga mengalokasikan KNA ke program berbeda yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan mengevaluasi kemanjuran dan keefektifan biaya dalam rancangan terkontrol secara acak. Selanjutnya kelebihan yang lain yaitu penilaian kualitas hidup terkait kesehatan dengan menggunakan Kidscreen yang merupakan instrumen penilaian kualitas hidup internasional yang dapat dibandingkan secara lintas budaya yang disesuaikan untuk KNA usia 8 hingga 18 tahun. Tapi jurnal penelitian ini juga memiliki kelemahan, yaitu dalam metodologis pada kurangnya uji coba terkontrol secara acak atau RCT dan kurangnya ukuran yang divalidasi terkait intervensi MHL berbasis sekolah, terutama pada kritik kualitas desain penelitian. Contoh seperti ukuran pada sampel yang kecil dan kurangnya tindak lanjut. Kesimpulan dan saran terkait penelitian di jurnal ini, untuk kesimpulan, program peningkatan kesehatan mental mengikuti pendekatan kecakapan hidup, termasuk pencegahan stres dan promosi kesehatan mental dilakukan dengan intervensi berbasis sekolah atau tatap muka dan berbasis internet. Stressos dengan tatap muka lebih menjanjikan, tapi penyebarannya membutuhkan tenaga profesional yang terlatih. Sedangkan untuk penyampaian berbasis internet akan memungkinkan penyediaan promosi kesehatan ke sekolah-sekolah yang tidak bergantung pada lokasi geografis. Manfaat pelaksanaan program berbasis internet untuk mempromosikan kesehatan mental bagi anak-anak dan remaja terbukti dengan program yang mudah diakses dan menarik. Namun demikian, hingga saat ini penelitian tentang program pencegahan stres dan kesehatan mental sekolah berbasis internet secara universal masih tetap dianggap kurang.
Serasos dapat dengan mudah diterapkan ke dalam rutinitas dan dengan demikian berpotensi berdampak signifikan pada peningkatan kesehatan mental pada anak dan remaja. Kemudian untuk saran, penelitian terkait program kesehatan mental anak dan remaja berbasis internet secara universal masih kurang, sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait pencegahan stres dan kesehatan mental di sekolah berbasis internet. Hal ini dikarenakan jika program kesehatan mental untuk anak dan remaja dijalankan berbasis online terbukti efektif, maka akan memiliki implikasi yang luas bagi promosi kesehatan untuk anak dan remaja, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Baik, sekian dan terima kasih untuk teman-teman kelompok 1 yang telah ikut andil dalam menyukseskan dan bekerja sama dalam menyusun PowerPoint dan menganalisis jurnal secara bersama-sama. Dan sebelum tutupnya, di sini ada satu quotes dari Stephen Jobs yang dimana satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan luar biasa adalah dengan mencintai apa yang Anda lakukan. Jika Anda belum menemukannya, teruslah mencari dan jangan puas. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.